Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat dimanapun berada. Sahabatku, sebagai manusia yang bersifat lemah, maka tidak jarang kita selalu dihadapkan dengan godaan-godaan, baik itu godaan syaitan dan godaan daripada hawa nafsu kita sendiri. Maka tak jarang sahabat, kita senantiasa berkhidmat kepada nafsu kita. Kita terkadang kalah sama nafsu kita, sehingga kita menerjuni dosa-dosa, baik itu kemaksiatan yang kecil ataupun bahkan kemaksiatan yang besar. Maka sahabatku, ketika kita ingat bahwa kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kemaksiatan, maka Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb kita, Tuhan kita, Allah kita, dan kita hidup di dalam kerajaannya, kerajaan Allah, maka Allah sang pemberi taubat, sang pemberi ampunan, maka tetap akan memberikan ampunan dan taubat kepada kita. Sekalipun dosa kita seluas penuh antara langit dan dunia ini, penuh antara langit dan bumi ini, maka dengan Rahman, dengan Rahim, dengan sifat tawabnya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah yang kita tahu, Nabiullah Adam alaihissalam, kakek buyut kita, moyang kita juga melakukan hal yang sama, melakukan sebuah kesalahan dan dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dihukum oleh Allah. Sahabatku, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika melakukan sebuah dosa dan kesalahan, maka senantiasa beliau memanjatkan doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabiullah Adam ini ada di dalam surat Al-A'raf 23. Rabbana zalamna, wahai Tuhanku, kami zalim ya Rabb, anfusana, kami zalim terhadap diri sendiri, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, wa tarhamna, dan engkau tidak sayang lagi kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka tentulah kami menjadi orang-orang yang sangat merugi. Sahabatku, akhirnya dalam kisah ini Nabiullah Adam di dalam perjalanannya diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia ini, senantiasa membaca doa ini di setiap langkahnya selama kurang lebih 300 tahun, yang kemudian pada hari Jumat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mau bertaubat, karena menyesali apa yang telah dilakukan. Jadi kalaupun kita memiliki banyak dosa di dalam hidup ini, dan kita mau menyesali dan tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa kita, maka Allah akan membukakan ampunan dan taubatnya kepada kita. Sahabatku, tahukah kita ketika semua manusia terlelap di tengah malam, maka kadang ada kode-kode alam yang mengingatkan bahwa kita harus bangun untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan rasa dingin yang kita alami, itu sebuah kode biar kita bangun, kemudian berwudu, kemudian kita bertafakkur, sholat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang kita lakukan? Terkadang kita hanya menarik selimut kita. Ada kode alam lainnya, kadang kita dibangunkan oleh suara atau gigitan nyamuk, atau bahkan terkadang kita dibangunkan di tengah malam dengan tiba-tiba keinginan
untuk ke kamar kecil misalkan. Semua adalah kode-kode alam yang sebenarnya mengingatkan kita, dibangunkan secara tidak langsung untuk kemudian berwudu, kemudian bertafakkur, tersungkur ke bumi, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang kita lupa, sahabatku. Terkadang kita lalai dan kita tidak menganggap semuanya itu adalah kode-kode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah punya banyak cara terkadang untuk mengembalikan kita ke jalan yang lurus. Karena tidak sedikit manusia yang ketika di dalam hidupnya penuh dengan harta yang dimilikinya, dengan keluarga yang bahagia yang dimilikinya, maka terkadang harta yang kita miliki ini menumbuhkan rasa kesombongan, menumbuhkan rasa congkak, sehingga kita terkadang melupakan kepada Allah. Dan Allah mengingatkan kita dengan cara menundukkan kita, kesombongan kita. Dengan apa? Dihilangkan harta kita. Kebakaran mungkin contohnya. Naudzubillahi min dzalik. Terkadang Allah memaksa kita untuk bersujud setelah kita terlebih dahulu diingatkan oleh Allah dengan teguran kehilangan orang-orang yang kita sayang, keluarga yang kita cintai, baru kesadaran kita muncul. Nauzubillahi min dzalik. Allah punya banyak cara untuk mengembalikan kita ke pangkuannya. Terkadang untuk memberikan sebuah hidayah kepada seorang hamba yang lupa jalannya kembali kepada Allah. Seorang pejabat misalkan, yang dia terlena karena jabatannya, sehingga dia melupakan siapa menciptanya. Maka oleh Allah, demi memberikan sebuah hidayah, ada saja teguran yang dialaminya. Misalkan tersangkut kasus, yang kemudian dia harus berada di kamar ukuran kecil, di balik jeruji besi, ada di dalam penjara, sehingga kesadarannya muncul dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang seorang hamba dengan cara ditimpakan penyakit oleh Allah, baru dia kembali sadar dan mau kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menunggu cara-cara Allah untuk menegur kita? Apakah kita menunggu bagaimana kita hancur, bagaimana kita ditimpa penyakit, bagaimana kita harus kehilangan dulu orang-orang yang kita cintai? Jangan, sahabatku. Nauzubillahi min dzalik. Allah senantiasa menunggu kita. Rahmat Allah senantiasa di sepertiga malam menunggu kita, taubat kita, menunggu ampunan kita, bahkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini, hajat kita, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya Imam Abdurrahman Ad-Dibai, di dalam kitab Maulidut Tiba, disebutkan di sana, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustawfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa'uniluhul matalib. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rahmat Allah di sepertiga malam senantiasa turun ke langit dunia. Wa yunadi, dan bertanya, malam ini siapakah hamba-hambaku yang memohon ampunan? Siapakah malam ini yang memohon taubat? Adakah di antara hambaku malam ini yang memohon taubat dan ampunan?
Bahkan adakah malam ini orang yang memohon hajatnya, maka aku akan mengabulkannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertaubat, marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah kesempatan untuk bertaubat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima taubat kita. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.